Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk adik-adik semua. Perkenalkan, nama Bapak Rio Maisujenar. Bisa dipanggil Bapak Rio aja. Selamat pagi adik-adik semua. Di sini Bapak ingin menjelaskan terkait materi perubahan sosial, budaya, dan globalisasi. Nah, sebelum ke materi ya, sebelum ke materi nih, Bapak ingin menanyakan kabar adik-adik semuanya nih. Gimana kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Semoga adik-adik semua dalam keadaan dilindungi Allah SWT dari penyakit COVID-19 atau COVID-19, dan semoga adik-adik semua selalu menjaga kesehatan dan selalu menjaga kebersihan di rumahnya dan dari kesehariannya. Nah, gini adik-adik semuanya, sebelum pada materi, Bapak di sini akan sedikit mengulas terkait perubahan sosial, budaya, dan globalisasi. Nah, adik-adik semuanya harus tahu pembelajaran ilmu pengetahuan sosial ini atau IPS ini itu ilmu yang dinamis. Karena kenapa disebut dinamis? Dinamis itu bisa dikatakan ilmu yang selalu berubah-ubah. Kenapa? Nah, ilmu ini dikatakan dinamis karena mengikuti perkembangan zaman atau mengikuti waktu. Nah, semakin berubah perkembangan zamannya, itu semakin juga ilmunya selalu dinamis seperti itu. Nah, oke, lanjut ya. Dari Bapak ingin menjelaskan terkait perubahan sosial, budaya, dan globalisasi. Nah, perubahan sosial budaya ini menurut kamus besarnya itu sesuatu atau keadaan yang berubah, jelas. Tadi Bapak sudah sampaikan, karena IPS ini mempelajari ilmu yang dinamis, yang selalu berubah. Nah, jadi perubahan sosial juga berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial ini. Nah, jadi perubahan sosial budaya ini yang selalu keadaan yang berubah. Perubahan ini tidak bisa dihindari. Perubahannya itu ada yang bersifat positif dan negatif. Nah, kita ambil garis besarnya dulu. Perubahan sosial ini perubahan yang terjadi di suatu masyarakat atau di lingkungan masyarakat. Perubahannya itu terkait tentang nilai, itu cakupannya tentang nilai, norma, budaya, dan gaya hidup yang lain-lainnya seperti itu. Nah, itu garis besarnya untuk perubahan sosial. Itu tercakupan lagi dengan perubahan sosial budaya gitu. Nah, proses perubahan sosial budaya ini yaitu melalui teknologi dan komunikasi. Teknologi dan komunikasi ini penyebarannya lewat informasi. Nah, ini biasanya karena adik-adik semua nih sudah megang HP atau handphone, laptop gitu, tablet atau yang lainnya, itu bisa dikatakan perubahan sosial budaya. Karena jauh sebelumnya handphone atau hal-hal tentang teknologi itu belum ada sebelumnya di tahun-tahun 90-an sebelumnya gitu. Nah, itu belum ada. Maksudnya masih dalam bentuknya kayak surat menyurat dan lain-lainnya gitu kan. Nah, belum berbentuk teknologi. Nah, ini proses perubahannya itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Nah, berbagai faktor itu mempengaruhi perubahan dapat masuk dengan mudah secara langsung maupun tidak langsung. Itu ada yang secara langsung dan tidak langsung untuk proses perubahannya. Nah, proses perubahan sosial budaya ini dalam suatu masyarakat menurut sumber atau para ahli ya, bisa dikatakan itu ada dua faktor, yaitu ada faktor eksternal seperti itu. Nah, perubahan sosial
secara internal itu berasal dalam masyarakat itu sendiri. Maksudnya faktor perubahannya itu dari masyarakat itu sendiri, cakupan masyarakat itu sendiri. Contohnya ya, misalkan pola pikir dan budaya suatu masyarakat gitu kan, terus jumlah penduduk, terus pertentangan atau konflik. Nah, itu contoh dari faktor perubahan sosial yang dari internal sendiri gitu. Nah, jadi maksudnya pola pikir dan budaya dari suatu masyarakat gitu kan, maksudnya beda ketika berbicara kita budaya suku ya, kita bisa berbicara suku Baduy misalkan dengan suku yang kita sekarang sudah berubah gitu ya, seperti suku Jawa gitu kan, suku Sunda gitu kan, yang sudah lebih memilih, lebih berubah kepada mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Nah, itu berbeda kita bisa lihat ketika suku yang masih tidak ingin tersentuh oleh perkembangan zaman dengan suku yang sudah menyentuh perkembangan zaman gitu. Dalam segi pola pikirnya, terus dalam segi kebiasaannya itu berbeda-beda. Seperti itu. Jadi itu faktor internalnya adik-adik. Nah, untuk faktor eksternal nih, untuk eksternal ini faktor yang mengubah berasal dari luar masyarakat. Contohnya ya, berbicaranya lingkungan fisik sekitar masyarakat, terus perang, perubahan iklim dan lain-lainnya. Jadi faktor eksternal ini, perubahan sosialnya itu bisa dikatakan dari perubahannya dari perang misalkan. Kayak seperti kita ya, negara Indonesia gitu, negara Republik Indonesia itu berubah dari kebiasaannya dan dari segi kebiasaan atau perilaku atau gaya hidup itu karena saat masa penjajahan itu pun menjadi salah satu perubahan sosial yang ada di negara Indonesia ini. Jadi itu salah satu penyebab atau faktornya itu dari perang. Jadi saat masa penjajahan juga itu seperti itulah terkait faktor-faktornya gitu. Nah, lanjut kita berbicara perubahan sosial. Perubahan sosial ini bisa berdasarkan kecepatan perubahannya. Nah, perubahan sosial sesuai kecepatannya itu ada dua, yaitu ada evolusi, ada revolusi. Evolusi ini apa sih? Gitu kan? Evolusi ini perubahan sosial yang lambat. Nah, evolusi ini memerlukan waktu yang lama, di mana terdapat suatu rentetan perubahan-perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Nah, itu untuk pengertian dari perubahan sosial yang evolusi gitu. Nah, untuk perubahan sosial yang cepat atau revolusi, dikatakannya revolusi ya. Beda evolusi dengan revolusi. Kalau evolusi ini bertahap, berentetan gitu kan, bertahap aja 1, 2, 3 gitu. Nah, kalau revolusi ini langsung cepat, bisa langsung melonjak gitu. Nah, perubahan sosial yang cepat ini dikatakan revolusi. Revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal yang mendasar dalam masyarakat itu mengikuti perubahannya secara sosiologis. Agar suatu revolusi ini dapat terjadi harus dipenuhi beberapa syarat. Nah, jadi dalam revolusi ini agar terjadi itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama itu harus ada keinginan umum. Yang kedua ini harus ada seorang pemimpin. Yang ketiga itu harus dapat menampung keinginan masyarakat atau menampung aspirasi. Katanya aspirasi. Ketika masyarakat ingin ini, bapak saya ingin ini. Nah, itu bisa ditampung dulu keinginan masyarakatnya. Bapak saya ingin itu gitu. Nah, itu menampung juga, ditampung keinginan masyarakat. Yang keempat, itu pemimpin harus dapat menunjukkan tujuan masyarakat. Nah, jadi pemimpin ini ketika tadi harus menampung, ketika harus ada pemimpin, dan di sini kan poin keempat itu ada pemimpin harus dapat menunjukkan tujuan masyarakat. Apa nih tujuan masyarakat ini? Gitu kan. Nah, yang terakhir yang kelima itu harus ada momentum melaksanakan revolusi seperti itu. Oke, itu untuk
perubahan sosial ya. Simpelnya gitu aja adik-adik. Nah, lanjut kepada pengertian dalam globalisasi. Karena zaman sekarang itu berbicara zaman sudah revolusi industri 4.0 atau revolusi zero. Bukan ya, 4.0 gitu. Revolusi industri 4.0 ini apa? Nah, revolusi industri 4.0 ini bisa dikatakan perkembangannya zaman dari teknologi, dari revolusi industri yang pertama itu dengan adanya kereta uap gitu kan. Terus yang kedua ketika ada pertama kali adanya gadget gitu kan. Terus ada gadgetnya masih berbentuk bisa SMS-an saja, SMS, telepon gitu kan. Terus masih teleponnya telepon kabel gitu kan. Terus telepon yang genggam gitu yang ada antenanya gitu kan. Itu masih revolusi industri yang baru-baru yang kedua gitu. Lanjut terus ketika selalu berkembang itu sampai sekarang kita masih dalam fase revolusi industri 4.0. Beda lagi ketika berbicara ke negara Jepang gitu, negara di luar sana ada yang sudah mencapai revolusi industri 5.0. Nah, jadi di sini teman-teman harus bisa mengembangkan atau berkembang dalam segi soft skill, pengetahuannya, teknologinya. Jangan sampai kalau teman-teman semua atau adik-adik semua di sini belajar itu malas, terus yang ditekuninnya itu hanya game saja. Nah, jangan. Adik-adik semua perlu menyimbangkan apa yang adik-adik suka dengan kewajiban adik-adik semua, yaitu belajar dan diimbangi dengan apa yang adik-adik suka. Misalkan dengan game ya nggak apa-apa game, tapi gamenya ini jangan sampai adik-adik itu stuck main game aja, tapi kembangkan coba dengan game ini. Misalkan game ini bisa menghasilkan penghasilan gitu kan, atau game ini bisa membawa adik-adik ikut lomba ke tingkat nasional atau internasional, kan itu bisa merubah dari segi sudut pandang adik-adik semua. Yang tadinya game ini cuma hanya malas-malasan, tapi di sini bisa membuahkan hasil gitu. Nah, jadi globalisasi gini adik-adik. Globalisasi itu berasal dari kata globe. Globe itu bisa dikatakan bola dunia. Tahu kan bola dunia? Biasanya di perpus nih, ya di perpus ini biasanya ada yang gede gitu kan, bulat. Itu globe, menggambarkan peta dunia. Itu bisa dikatakan ya kita global lah, atau universal dikatakan. Nah, itu proses globalisasi ini proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar manusia, masyarakat maupun antar bangsa di seluruh dunia. Nah, itulah pengertian dari globalisasi adik-adik. Kita ambil simpelnya dulu lah gitu. Nah, setelah pengertian globalisasi ini, adik-adik perlu tahu ciri-ciri globalisasi ini. Apa coba untuk ciri-cirinya? Nah, untuk ciri-cirinya itu ada 4 adik-adik. Yaitu yang pertama, itu ada perubahan dalam konsep ruang dan waktu yang diakibatkan oleh perkembangan telepon genggam, televisi, dan internet. Itu ciri-ciri globalisasi yang pertama. Yang kedua, itu ada pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung satu negara dengan negara lain. Itu yang poin yang kedua terkait ciri-ciri globalisasi. Itu pasar dan produksi ekonominya di negara-negara lain itu saling saling bergantung gitu. Terus yang ketiga nih, ada yang ketiga nih. Yang ketiga ini peningkatan interaksi budaya antar negara melalui media massa. Nah, di sini yang ketiga ini peningkatan interaksi budaya antar negara melalui media massa atau media sosial gitu. Untuk Facebook, Instagram, misalkan blog atau website atau yang lain-lainnya gitu kan. Nah, itu untuk poin yang ketiga. Adik-adik, yang terakhir itu ada ciri yang keempat, yaitu tentang munculnya masalah global yang menuntut dunia mengatasi masalah tersebut secara bersamaan. Nah, untuk poin yang keempat ini nih, adik-adik pasti tahu dan pasti paham, karena sekarang kita semuanya sedang mengalami itu. Apa coba? Yaitu adanya
pandemi COVID-19. Nah, munculnya masalah global nih. Pandemi COVID ini masalah yang global, yaitu secara menyeluruh. Secara menyeluruh karena ini mencakup seluruh dunia, seluruh negara yang ada di dunia ini. Nah, di sini ini menuntut dunia mengatasi masalah tersebut secara bersamaan. Jadi, ketika berbicara global ini, jadi masalah ini itu dituntut untuk seluruh dunia ini mengatasi masalahnya bersamaan. Itu bisa dikatakan menjadi salah satu atau ciri yang keempat gitu. Ciri yang keempat terkait globalisasi seperti itu. Nah, lanjut ketika berbicara setelah ciri, kita berbicara dampak. Nah, dampak ini apa sih ketika adanya globalisasi ini? Ya, dampaknya itu ada gitu kan. Dampak dari globalisasi ini terhadap perubahan sosial. Nah, dampaknya itu ada skala tingkat besar dan ada skala tingkat kecil. Nah, ini ada 2 skala. Adik-adik ini perlu memahami, ada skala kecil, ada skala besar. Nah, dampak dari perubahan sosial budaya ini ada yang pertama skala perubahan besar. Contohnya ya, perubahan sistem mata pencaharian. Nah, sistem mata pencaharian ini berbeda-beda dan sistemnya ini selalu berubah-ubah. Nah, ini perlu dipahami oleh adik-adik semua. Ini dampak dari perubahan sosial. Contohnya ya, mungkin kita berbicara bekerja gitu ya. Bekerja. Ketika mata pencahariannya ini berbeda-beda dan profesinya ini berbeda-beda, ini kan berarti dampak dari perubahan sosial juga. Misalkan ya, ada semua di sini kita ambil contoh terkait pegawai yang ada di PT misalkan. Nah, PT ini berbeda-beda gajinya, UMR lah, kita bisa katakan UMR. Nah, gajinya ini berbeda-beda, tiap kota itu berbeda-beda. Karena ini adanya perubahan sosial yang ada di sekitar lingkungannya. Karena kebutuhan, karena gaya hidup gitu kan. Itulah menjadi dampak dari perubahan sosial ini. Itu untuk skala besarnya ya, perubahan besarnya. Nah, untuk perubahan kecilnya, contoh ya, perubahannya ini mode pakaian atau potongan rambut lah. Jadi yang cowok biasanya nih, yang cowok atau cewek ya, ada lah gitu ya. Terkait perubahan kecilnya ini karena perubahan sosial ya. Cowok misalkan saya ingin potongan undercut atau misalkan di mohawk atau misalkan apalah gitu kan. Nah, terus yang ceweknya misalkan dipotong sebahu misalnya atau ini di poni gitu, ada gimana lah gitu kan, banyak lah gaya-gayanya gitu, ada pun juga pasti tahu kan. Nah, itu adalah contoh perubahan kecil atau dari dampak perubahan globalisasi terhadap perubahan sosial gitu. Itu perubahan kecilnya gitu. Nah, dampak perubahan sosial budaya ini bisa mengakibatkan perkembangan media komunikasi dan informasi mengecil dari ruang dan waktu. Nah, dari mengecilnya ruang dan waktu ini bisa dikatakan space and times. Dunia tidak lagi mengenal batas. Jadi seperti itu. Nah, jadi akibat dari perkembangan zaman globalisasi ini berdampak kepada perubahan sosial ini sehingga mengakibatkan mengecilnya ruang dan waktu sehingga bisa dikatakan dunia ini tidak lagi mengenal batas. Seperti itu. Nah, itu untuk penjelasan perubahan sosial budaya dan globalisasi. Jadi adik-adik perlu memahami dengan adanya globalisasi, itu adik-adik bisa memahami berubahnya kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Adik-adik pasti bisa memahami sendiri lah. Ya, sekitar rumah gitu lah. Contohnya sekitar rumah atau sekitar desa atau kabupaten gitu kan. Tempat adik-adik tinggal aja lah. Adik-adik pahami perubahan-perubahan sosialnya apa gitu, karena adanya globalisasi itu seperti apa. Ada pahami di situ.
adik-adik belajar menganalisis, lalu adik-adik coba setelah dianalisis ini coba dikembangkan nih seperti apa dan harus seperti apa gitu. Itulah terkait materi perubahan sosial budaya dan globalisasinya. Adik perlu memahami dan perlu dianalisis. Lalu ketika mendapatkan hasil dari analisis itu yang baik, coba adik kembangkan dan implementasikanlah kepada masyarakat. Karena apa yang adik kembangkan, apa yang adik pelajari di sekolah gitu, perlu dikembangkan dan perlu diimplementasikan atau diterapkan di masyarakat. Ya, agar masyarakat ini mengakui dan memahami bahwa belajar ini, ilmu pengetahuan sosial ini atau ilmu yang mempelajari masyarakat ini penting, seperti itu. Ya, mungkin itu aja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Semoga ada semua dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.